Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio, NRP 111.016.1019 dari kelas 4 D4 Teknik Elektronika A, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas pentingnya APD dalam dunia pengelasan. Latar belakang dari makalah ini adalah yang pertama, dunia pengelasan yang sangat luas. Penggunaan las dalam pengerjaan konstruksi semakin luas dan mempunyai risiko yang sangat tinggi karena selalu berhubungan dengan api dan bahan-bahan yang mudah terbakar serta mudah meledak. Yang kedua, tingkat kecelakaan yang tinggi. Kecelakaan kerja dalam dunia pengelasan semakin marak terjadi. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian individu maupun kelompok. Tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama, memberitahu macam-macam APD yang harus diterapkan pada welder saat mengelas. Yang kedua, memberitahu pentingnya K3 dalam pengelasan. Manfaat yang pertama, untuk memberi wawasan kepada pembaca mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3. Yang kedua, untuk memberi wawasan tentang pentingnya pemakaian APD dalam dunia pengelasan. Batasan masalah pada makalah ini adalah penerapan K3 dalam pengelasan, dan yang kedua, pentingnya APD ketika mengelas. Peraturan terkait K3 dalam pengelasan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 2.02/Men-1982 tentang kualifikasi juru las di tempat kerja yang menetapkan 1. Undang-Undang UAP tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang dimana dalam pasal di dalam bab ini yakni ada 34 pasal. Dan saya akan membahas hanya 2 pasal, yakni pasal 3 dan pasal 4. Pasal 3, nomor 1. Juru las dianggap terampil apabila telah menempuh ujian las dengan hasil memuaskan dan mempunyai sertifikat juru las. 2. Juru las tersebut dianggap tidak terampil apabila selama 6 bulan terus-menerus tidak melakukan pekerjaan las sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat juru las. Pasal 4. 1. Peserta juru las harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. A. Berbadan sehat, baik fisik maupun mental, yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter, pemeriksaan kesehatan badan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. B. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun. C. Pernah mengikuti dan lulus latihan las dasar atau mereka yang oleh direktur dianggap memenuhi syarat. 2. Direktur dapat mengadakan perubahan terhadap syarat-syarat tersebut pada ayat 1. APD welder, yakni perlengkapan keselamatan kerja pada proses pengelasan. Guna menjaga keamanan dan kesehatan tubuh, operator las harus memakai alat-alat yang mampu melindungi tubuh dari bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat pengelasan. Perlengkapan tersebut antara lain pelindung muka. Bentuk dan pelindung muka ada beberapa macam, tetapi secara prinsip pelindung muka mempunyai fungsi yang sama, yaitu melindungi mata dari muka dari pancaran sinar las dan percikan bunga api. Pelindung muka mempunyai kacamata yang terbuat dari bahan tembus pandang yang berwarna sangat gelap dan hanya mampu ditembus oleh sinar las. Kacamata ini berfungsi melihat benda kerja yang jelas dengan mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke mata. 2. Kacamata bening. Untuk membersihkan torak atau untuk proses finishing, misalnya penggerindaan, mata perlu perlindungan, tetapi tidak dengan perlindungan muka las. Mata tidak mampu melihat benda kerja karena kacamata yang berada pada perlindungan muka sangat gelap. Oleh karena itu, diperlukan kacamata yang bening yang mampu digunakan untuk melihat benda kerja dan sangat ringan sehingga tidak mengganggu proses pekerjaan. Yang ketiga, masker berfungsi untuk menyediakan udara segar yang akan dihirup oleh sistem pernapasan manusia. Masker digunakan untuk pengelasan ruangan yang sistem sirkulasi udaranya tidak baik karena proses pengelasan dan menghasilkan gas-gas yang membahayakan sistem pernapasan jika dihirup dalam jumlah besar. Jika gas hasil pengelasan tidak segera dialirkan keluar ruangan, maka akan dihirup oleh operator. Yang keempat adalah pakaian las. Pakaian ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari percikan bunga api dan pancaran sinar las. Pakaian las terbuat dari bahan yang lemah sehingga tidak membatasi gerak si pemakai. Selain bahan pakaian yang digunakan lemas, juga harus ringan, tidak mudah terbakar, dan mampu menahan panas atau bersifat isolator.
Model lengan dan celana dibuat panjang agar mampu melindungi seluruh tubuh dengan baik. Yang kelima adalah pelindung badan atau apron, yakni fungsinya untuk melindungi kulit dan organ-organ tubuh pada bagian badan dari percikan bunga api dan pancaran sinar las yang mempunyai intensitas tinggi. Maka pada bagian badan perlu dilindungi seperti halnya pada bagian muka, karena baju las yang digunakan belum mampu sepenuhnya melindungi kulit dan organ tubuh pada bagian dada. Yang keenam adalah sarung tangan, yang dimana kontak dengan panas dan listrik sering terjadi, yaitu melewati kedua tangan. Contoh penggantian elektroda atau memegang sebagian dari benda kerja yang memperoleh panas secara konduksi dari proses pengelasan. Untuk melindungi tangan dari panas dan listrik, maka operator las harus menggunakan sarung tangan karena mempunyai sifat mampu menjadi isolator panas dan listrik. Yang ketujuh yaitu sepatu las. Sepatu las dapat melindungi telapak dari jari-jari kaki kemungkinan tergencet benda keras, benda panas, atau sengatan listrik. Dengan pemakaian sepatu las, berarti tidak ada aliran arus listrik dan mesin las ke ground atau tanah melewati tubuh kita, karena bahan sepatu berfungsi sebagai isolator listrik. Data pendukung pada makalah ini yaitu contoh kasus kecelakaan karena las, diantaranya ledakan pada botol gas LPG, ledakan saat memotong drum bekas, luka terjatuh akibat kaget terkena arus listrik saat mengelas sambil bersimpuh di lantai plat baja tanpa pelindung isolator. Data pendukung kedua diantaranya diagram kecelakaan kerja di CV Mabar Karya Utama. Dari data tersebut kita mengetahui dengan kasus kecelakaan karena pemotongan sebesar 10 orang, kasus kecelakaan karena penyambungan sebesar 12 orang, kasus kecelakaan karena penggerindaan sebesar 26 orang, dan kasus karena pengelasan sebesar 27 orang. Dari data tersebut kita mengetahui persentase terbesar adalah karena pengelasan. Analisa dan kesimpulan. Analisa. Dari beberapa banyaknya kasus kecelakaan kerja dalam dunia pengelasan ini, yang menjadi penyebab terbesar adalah pertama, kurangnya penerapan Kadika di lingkungan tersebut. Yang kedua, kurangnya sosialisasi mengenai Kadika dalam dunia pengelasan. Yang ketiga, APD yang tidak memadai saat melakukan pengelasan. Dan yang keempat, karena human error itu sendiri. Kesimpulan, pemakaian APD bagi para welder dan juga penerapan Kadika dalam dunia pengelasan sangatlah penting. Banyak kasus kecelakaan yang diakibatkan karena kelalaian dalam pemakaian APD serta kurangnya penerapan Kadika. Pada proses pengelasan, las listrik harus sesuai memperhatikan prosedur yang benar tentang keselamatan kesehatan kerjanya. Pada proses pengelasan las listrik selalu mengutamakan keselamatan kesehatan kerjanya. Setiap welder harus mengerti bahaya-bahaya yang dilakukan las listrik dan mengerti bagaimana menanggulanginya. Saran atau rekomendasi, penulis tentu masih menyadari jika makalah masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Penulis akan memperbaiki makalah tersebut dengan pedoman banyak sumber serta kritik yang membangun dari para pembaca. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.